Apa itu? Aku berada di tanggal 7 itu bareng saudari IR dan juga asprinya, saudari V. Dan memang tidak ada, aku meragukan pernikahan itu terjadi, di mana mereka menyatakan bahwa mereka menikah Melaksanakan Nikah siri. pernikahan betul, Oke. di tanggal itu. Marhaban ya Ramadan. Di saat umat muslim berlomba-lomba menahan hawa nafsu, membersihkan hati, dan mencari keberkahan, jagat hiburan tanah air justru diguncang oleh badai skandal yang sangat ironis dan memekakan telinga. Siapa yang menyangka sosok wanita yang dulu ditangisi se-Indonesia karena menjadi korban perselingkuhan, kini justru terseret ke dalam pusaran cinta terlarang dengan suami orang. Iya, kita sedang membicarakan Inara Rusli. Skandal asmaranya dengan Insanul Fahmi kini bukan lagi sekadar gosip miring, melainkan sebuah bola salju yang siap menghancurkan reputasinya berkeping-keping. Di tengah gempuran hujatan publik, Inara dan Insanul mencoba berlindung di balik satu alibi sakti. Kami sudah menikah siri pada 7 Agustus 2025. Namun, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, baunya akan tercium juga. Alibi pernikahan siri itu hancur lebur, bukan oleh haters, bukan oleh istri sah, melainkan oleh sahabat karib Inara sendiri. Lebih mengerikan lagi, jika pernikahan siri itu terbukti fiktif, lantas apa status hubungan mereka saat terekam dalam video CCTV berisi adegan syur berdurasi 2 jam yang diduga kuat berisi adegan tak senonoh di antara keduanya? Siapkan mental Anda, seduh teh hangat untuk menemani waktu setelah berbuka puasa. Karena investigasi 5 babak ini akan menguliti semua kebohongan, tangisan istri sah, hingga plot twist hukum yang bisa mengancam masa depan sang artis. Udara Ramadan yang seharusnya sejuk oleh lantunan ayat suci, mendadak terasa panas menyengat saat sebuah fakta mencengangkan terungkap ke publik. Inara Rusli yang selama ini membangun image sebagai wanita mandiri, tangguh, dan sangat agamis pasca perceraiannya, mendadak tersudut di kursi pesakitan opini publik. Konflik bermula ketika kedekatannya dengan Insanul Fahmi, seorang pria yang masih berstatus suami sah dari Wardah Tina Mawa, tercium oleh publik dan sang istri sah. Ketika skandal cinta terlarang ini meledak, Inara dan Insanul mengeluarkan jurus pamungkas. Mereka mengklaim bahwa hubungan mereka halal di mata agama karena telah melangsungkan pernikahan siri pada tanggal 7 Agustus. Alasan ini tentu digunakan untuk meredam amarah netizen, sekaligus menutupi jejak rekaman video CCTV berdurasi 2 jam yang diduga kuat berisi adegan tak senonoh di antara keduanya. Namun pemirsa, Allah Maha membolak-balikan keadaan, apalagi di bulan suci ini. Kebenaran menemukan jalannya melalui mulut orang yang paling tidak disangka-sangka, Wahyudi atau Yudi, yang tak lain adalah sahabat dekat Inara sendiri. Yudi, seorang sarjana hukum dan penulis yang memiliki puluhan ribu pengikut di Instagram, akhirnya muak dengan kebohongan yang dirangkai. Alih-alih membela sang sahabat, Yudi justru memilih berdiri di pihak kebenaran dan membela Mawa, sang istri sah. Dalam sebuah tayangan talk show televisi pagi, Yudi hadir memberikan kesaksian telak yang seketika meruntuhkan alibi pernikahan siri tersebut. Aku berada di tanggal 7 itu bareng saudari IR. Aku meragukan pernikahan itu terjadi, tegas Yudi di hadapan jutaan penonton. Ia tidak bicara sembarangan. Sebagai sahabat yang mendampingi Inara hampir 24 jam di hari tersebut, Yudi membongkar kronologi yang sangat presisi dan mematikan. Yudi menjelaskan detail aktivitas Inara di tanggal yang diklaim sebagai hari pernikahan siri itu.
Dari pagi juga dia ada meeting, siang sampai sore meeting sama aku. Bongkar Yudi. Lantas, apakah mereka menikah di sore hari? Tentu tidak. Nah, sore ke malam itu sama temanku juga. Itu sampai malam. Lanjut Yudi. Lalu di mana sosok Insanul sang mempelai pria berada? Yudi menyebutkan bahwa Insanul baru muncul di malam hari, ikut dalam sebuah meeting yang sebenarnya bukan agendanya. Di malamnya ada laki-laki itu, ikut meeting yang padahal sebenarnya bukan meetingnya dia. Urai Yudi. Kesaksian ini ibarat ketukan palu hakim yang memvonis kebohongan alibi tersebut. Kalau memang ada pernikahan, harusnya aku tahu dong sebagai sahabat dekatnya ya. Tegas Yudi menyoroti betapa mustahilnya sebuah akad nikah digelar tanpa sepengetahuan sahabat yang menempel seharian bersamanya. Bahkan, Yudi menyatakan siap membeberkan bukti chat dan jejak waktu atau timestamp untuk membuktikan bahwa di tanggal 7 Agustus sama sekali tidak ada acara sakral yang diklaim Inara. Sontak, kesaksian Yudi ini membuat warganet yang sedang menjalankan ibadah puasa langsung mendidih darahnya. Kolom komentar di berbagai akun gosip berubah menjadi arena penghakiman massal. Netizen yang dulu membela Inara mati-matian saat diselingkuhi Virgon, kini berbalik menyerangnya dengan kalimat-kalimat yang sangat tajam dan kontroversial. Astagfirullah, puasa-puasa bikin emosi. Dulu nangis-nangis dizolimi suami karena pelakor, sekarang malah elu yang jadi pelakornya. Pakai bawa-bawa agama bilang nikah siri tanggal 7. Dibongkar besti sendiri kalau itu bohong. Iblis aja insecure lihat elu, nar. Amuk seorang netizen dengan akun karmanya nyata di sebuah platform media sosial. Salut buat Mas Yudi, nggak buta membela teman yang salah. Kalau 7 Agustus nggak ada nikah siri, berarti CCTV 2 jam itu murni zina dong? Hukum tabur tuai itu nyata. Dulu sok suci nyalahin Virgon, sekarang kelakuannya lebih parah ngerusak rumah tangga orang. Timpal akun Bunda Netizen 62 dengan ribuan dukungan likes. Pernyataan Yudi ini nyatanya bukan keputusan impulsif. Lewat unggahan Instagramnya, Yudi mengaku butuh waktu berbulan-bulan mencerna masalah, bahkan hingga mengganggu pekerjaannya sebagai penulis, sebelum akhirnya mantap berpihak kepada Mawa, sang istri sah. Akhirnya, Allah menunjukkan jalannya sendiri. Ucap Yudi mengisyaratkan bahwa kebenaran harus ditegakkan meski harus mengorbankan persahabatannya. Jika tameng pernikahan siri ini sudah hancur lebur, apa yang tersisa dari hubungan Inara dan Insanul di mata hukum negara dan agama? Lantas, bagaimana hancurnya perasaan Wardah Tina Mawa, sang istri sah, ketika mendengar pengakuan kebohongan ini? Pemirsa, di bulan suci Ramadan yang penuh ampunan ini, kita diajarkan untuk merendahkan hati, mengakui kesalahan, dan meminta maaf kepada sesama manusia sebelum memohon ampunan kepada Sang Pencipta. Namun, tampaknya esensi suci bulan puasa ini sama sekali tidak tersentuh oleh sosok Inara Rusli. Di balik balutan busana tertutupnya, tersembunyi sebuah keangkuhan yang membuat publik, bahkan rekan sesama artis, mengelus dada tak percaya. Jika pada bab 1 kita telah melihat bagaimana alibi pernikahan siri 7 Agustus dihancurkan berkeping-keping oleh Yudi, sang sahabat karib, kini mari kita selami penderitaan yang harus ditanggung oleh Wardah Tina Mawa, istri sah dari Insanul Fahmi. Bayangkan pemirsa, Mawa harus menjalani ibadah puasa dengan hati yang hancur lebur. Suami yang seharusnya menjadi imam sholat tarawihnya justru terekam dalam sebuah video CCTV adegan syur berdurasi 2 jam bersama wanita lain. Namun yang membuat luka Mawa semakin bernanah bukanlah sekadar perselingkuhan itu, melainkan sikap Inara yang seolah merasa menjadi korban keadaan dan sama sekali tidak memiliki itikat baik untuk meminta maaf. Dalam sebuah wawancara yang menguras emosi, Mawa membeberkan fakta pahit tentang Inara. Publik mungkin mengira bahwa setelah kedoknya terbongkar, Inara akan datang menemui Mawa, menangis dan memohon ampun layaknya yang ia lakukan saat dirinya dulu diselingkuhi oleh Virgon. Nyatanya, nihil. Kalau emang minta maaf,
Ya harusnya bisa ya, karena aku nggak menutup akses itu, ungkap Mawa dengan nada pilu. Ketika ditanya apakah pernah ada satu saja kata maaf dari mulut Inara, jawaban Mawa sungguh menyayat hati. Jujur belum ada, Kak. Oh, belum ada. Tegas Mawa membongkar keangkuhan sang pelakor. Alih-alih merendahkan ego dan meminta maaf secara langsung, Inara justru sempat memblokir akses komunikasi dengan Mawa. Fakta bahwa tidak ada secuil pun kata maaf dari Inara ini nyatanya tidak hanya mengejutkan netizen, tetapi juga membuat syok rekan sesama artis. Dalam sebuah tayangan talk show, terdengar bocoran suara pendangdut senior Dewi Persik yang ikut geram. Nggak ada kata-kata minta maaf, Dewi Persik gua sampai kaget guys. Ya, masuk nih suaranya bocor nih. Soalnya, host menirukan keterjegutan Dewi Persik di belakang layar. Pemirsa, jika seorang Dewi Persik yang sudah malang melintang di dunia hiburan saja sampai speechless dan kaget melihat kelakuan Inara, apalagi kita sebagai masyarakat biasa. Mawa dengan cerdas menelanjangi narasi playing victim yang coba dibangun Inara. Inara sempat berkoar di media sosial bahwa dirinya diserang lebih dulu dan bahkan menyinggung soal keikhlasan untuk dipoligami. Katanya mau nggak apa-apa dipoligami, ungkap sebuah pernyataan yang mengutip Inara. Namun Mawa langsung memberikan skakmat telak yang membongkar kemunafikan tersebut. Mawa menyoroti ketidaksesuaian waktu yang sangat fatal. Inara bicara soal syariat poligami di bulan November, sementara Yudi, sang sahabat, telah membuktikan bahwa kebusukan mereka sudah terjadi sejak bulan Agustus. Sesuai dengan Al-Quran juga kan? Surah An-Nur ayat 2. Nah, itu menjelaskan bahwasanya pezina laki-laki dan pezina perempuan itu emang disandingkan. Tegas Mawa mematahkan narasi Inara dengan dalil agama yang jauh lebih kuat. Mawa melanjutkan dengan pukulan pamungkas. Tetapi ya saya juga jujur berat, karena saya tahu kenyataannya itu bukan poligami kan artinya? Iya, karena udah terlanjur dilakukan sebelum-sebelumnya. Ya pemirsa, bagaimana mungkin sebuah hubungan gelap yang sudah terlanjur berbuat jauh, diduga zina sejak Agustus tiba-tiba ingin dihalalkan dengan dalih poligami di bulan November setelah ketahuan? Ini adalah sebuah penistaan terhadap syariat agama demi menutup rasa malu. Namun di balik keangkuhan Inara, ada sosok yang tak kalah biadab, Insanul Fahmi sang suami. Di saat belangnya dan Inara sudah terkuak lewat CCTV dan kesaksian sahabat, mengapa Insanul masih berkeras diri mempertahankan hubungan haram ini dan menuntut Mawa untuk menerima? Jawaban Insanul ini dijamin akan membuat darah Anda mendidih, terutama di bulan Ramadan ini. Alih-alih bertaubat, Insanul justru menggunakan agama sebagai tameng untuk memaksa istrinya tunduk pada kebejatan moralnya. Insanul berdalih, karena saya sudah dapat wejangan, sudah diingatkan sama sosok ulama, sebagai istri, apapun keputusan kepala rumah tangga, kita harus tetap taat. Astagfirullahaladzim. Pemirsa, mari kita gunakan akal sehat. Ulama mana di muka bumi ini yang memberikan wejangan kepada seorang istri untuk taat pada suami yang nyata-nyata berkhianat, berzina, dan membuat skandal video syur 2 jam? Memanipulasi gelar ulama dan ayat-ayat ketaatan istri untuk melegitimasi perselingkuhan adalah bentuk kelicikan yang paling hina. Tentu saja warganet plus 62 yang akal sehatnya masih berfungsi sempurna langsung merujuk habis-habisan pasangan kontroversial ini. Kolom komentar di jagat maya berubah menjadi arena eksekusi moral bagi Inara dan Insanul. Ya Allah, lagi puasa dibikin naik pitam sama si Insanul. Ulama mana yang nyuruh istri taat sama suami peselingkuh? Lu kira istri lu budak yang bisa disuruh nutup mata lihat lu zina sama si Inara? Laki-laki manipulatif, pantas Inara yang pikmi kegatelan sama lu. Cocok, sama-sama playing victim bawa-bawa agama. Amuk netizen dengan akun Bunda Militan anti pelakor. Sumpah, kecewa banget sama Inara. Dulu pas diselingkuhin Virgun, lu nangis-nangis keliling podcast minta simpati se-Indonesia. Sekarang giliran lu yang ngerusak rumah tangga Mawa, boro-boro minta maaf, blokir iya, ngajak poligami iya, munafik level dewa. Kasihan Virgun dulu dihujat habis-habisan, ternyata aslinya istrinya begini. Komentar kontroversial dari akun pencari keadilan 99 yang mendapat puluhan ribu likes. Mbak Mawa, kamu wanita hebat.
Jangan mau didoktrin pakai dalih ketaatan istri sama laki modelan Insanul. Tinggalin aja laki benalu begitu. Biarin dia sama Inara saling menanggung aib. Buat Mas Yudi, makasih banyak udah speak up walau harus ngorbanin pertemanan. Kebenaran harus ditegakkan. Dukung akun Kawal Mawa sampai tuntas. Pemirsa, Mawa yang hatinya hancur lebur mengaku sangat berterima kasih atas kemunculan Yudi. Makasih banyak orang baik. Alhamdulillah ya Allah, sebentar lagi kebenaran bisa terungkap. Sedih banget nggak nyangka udah di fase ini. Tulis Mawa menyambut kesaksian Yudi. Mawa dalam keheningan puasanya telah menemukan malaikat penolong yang membongkar skenario licik Inara dan suaminya. Namun di saat Inara sedang sibuk merangkai kebohongan dan Insanul sibuk mencari wejangan ulama palsu, mereka lupa akan satu ancaman mematikan yang sedang mengintai dari arah yang tak terduga. Siapakah dia? Dia adalah Virgun, sang mantan suami. Di saat belang Inara terkuak nyata, Virgun tanpa gembar-gembor ternyata telah mempersiapkan sebuah manuver hukum yang akan membuat Inara kehilangan harta paling berharga dalam hidupnya. Apa manuver senyap Virgun di bulan suci ini? Dan benarkah skandal ini akan menjadi senjata Virgun untuk merebut paksa 3 anaknya dari pelukan Inara? Pemirsa, roda nasib memang berputar jauh lebih cepat dari yang bisa diprediksi oleh akal manusia. Di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah dan keajaiban ini, hukum tabur tuai seolah dipertontonkan secara live di hadapan ratusan juta rakyat Indonesia. Jika setahun yang lalu kita melihat Inara Rusli berdiri di atas panggung simpati sebagai sosok istri yang terzalimi, kini panggung itu telah runtuh menimpa dirinya sendiri. Di saat Inara sedang sibuk merangkai kebohongan demi kebohongan soal pernikahan siri 7 Agustus yang akhirnya dihancurkan oleh sahabatnya sendiri, Yudi. Dan ketika Insanul Fahmi sibuk berlindung di balik dalih wujangan ulama untuk melegalkan perselingkuhannya, ada sepasang mata dari masa lalu yang mengamati kehancuran ini dalam diam. Siapakah dia? Tak lain dan tak bukan adalah Virgon, sang mantan suami. Pemirsa, balas dendam paling elegan bukanlah dengan membalas cacian atau membuka aib di media sosial. Balas dendam terbaik adalah dengan melanjutkan hidup dan meraih kebahagiaan. Di saat belangnya Inara terkuak nyata, sang mantan suami, Virgon, tanpa gembar-gembor rupanya sudah menemukan calon pendamping hidup baru. Virgon membuktikan bahwa dirinya telah move on dari drama masa lalu yang melelahkan. Manuver senyap sang vokalis ini nyaris tak tercium oleh media, sampai akhirnya sebuah undangan sakral bocor ke publik. Dari undangan yang telah tersebar, Virgon dipastikan akan menikahi seorang wanita cantik bernama Lindi Fitriana pada Kamis besok. Ya, Anda tidak salah dengar. Di tengah badai hujatan yang sedang menenggelamkan Inara, Virgon justru sedang mempersiapkan hari bahagianya. Namun sebagai seorang publik figur yang pernah trauma dengan sorotan media atas kehidupan pribadinya, Virgon sebenarnya ingin menjaga kesucian momen ini. Berusaha sembunyi-sembunyi, nyatanya rencana pernikahan Virgon dan Lindi yang dihelat di bulan Ramadan ini sudah menyebar luas, dan kabarnya sempat membuat Virgon merasa jengkel. Ia hanya ingin sebuah pernikahan yang tenang, khusyuk, dan jauh dari hiruk-pikuk kamera. Sebuah kontras yang sangat tajam dengan Inara yang justru hobi mengklarifikasi aibnya di hadapan publik. Lantas siapakah sosok Lindi Fitriana ini? Mengapa Virgon begitu mantap melabuhkan hatinya pada Lindi hanya dalam waktu yang terbilang singkat? Pemirsa, Virgon bukanlah pria lajang yang bisa sembarangan memilih wanita. Ia adalah ayah dari 3 orang anak yang sangat disayanginya, yakni Starla, Faithli, dan Terang. Memilih Lindi untuk jadi pendamping hidup tentu melalui banyak pertimbangan matang bagi Virgon. Dan ada satu syarat mutlak yang tak bisa ditawar oleh sang vokalis.
Satu di antaranya, Lindi harus bisa menerima 3 anak Virgon dari pernikahan dengan Inara. Lindi nyatanya mampu meluluhkan hati Virgon bukan hanya dengan pesonanya, tetapi dengan kelembutan keibuannya yang siap merengkuh ketiga buah hati Virgon. Kesediaan Lindi untuk menjadi ibu sambung bagi anak-anaknya ini menjadi peluru utama bagi Virgon untuk melancarkan plot twist hukum yang akan membuat Inara kehilangan segalanya. Pemirsa, pegangan erat-erat kursi Anda. Skandal cinta terlarang Inara dengan suami orang, ditambah bocornya rekaman CCTV adegan syur berdurasi 2 jam yang viral itu, kini menjadi senjata makan tuan yang paling mematikan. Virgon tidak tinggal diam melihat ibu dari anak-anaknya terlibat dalam skandal amoral tingkat dewa. Apalagi usai resmi menikahi Lindi, Virgon kabarnya akan segera mengurus gugatan hak asuh atas 3 anaknya. Ya, hak asuh anak yang selama ini dikuasai oleh Inara kini berada di ujung tanduk. Langkah tegas Virgon ini bukanlah tanpa dasar hukum yang kuat. Gugatan ini dilayangkan mengingat kesalahan fatal Inara yang sudah tidak bisa ditolerir lagi, baik secara hukum negara maupun hukum agama. Dalam kompilasi hukum Islam dan UU Perlindungan Anak, seorang ibu bisa dicabut hak asuhnya jika terbukti berkelakuan buruk, melakukan perbuatan zina, atau terjerat skandal asusila yang dapat merusak moral anak. Lebih jauh lagi, Virgon sangat mengkhawatirkan jejak digital sang mantan istri. Skandal CCTV 2 jam dan kebohongan nikah siri ini dinilai sangat berbahaya dan bisa berdampak psikis kepada anak-anaknya di masa depan. Bayangkan pemirsa, bagaimana hancurnya mental Starla jika kelak ia beranjak remaja dan membaca berita bahwa ibunya yang dulu diagung-agungkan ternyata adalah seorang perebut suami orang yang terekam kamera CCTV 2 jam. Netizen 62 yang akal sehatnya sedang diuji di bulan puasa ini langsung memberikan dukungan penuh kepada langkah Virgon. Kolom komentar di jagat maya berbalik arah mendukung sang mantan suami untuk menyelamatkan anak-anak dari asuhan seorang ibu yang bermasalah. Gas Bang Virgon, rebut anak-anakmu. Ibu modelan Inara nggak pantas ngasuh anak. Dulu sok agamis, sok paling tersakiti. Aslinya doyan laki orang sampai terekam CCTV 2 jam. Bahaya banget buat psikis anak kalau dirawat sama pembohong manipulatif. Seru warganet dengan akun keadilan untuk Starla yang mendapat ribuan jempol. Plot twist paling epik tahun 2026, Virgon diam-diam menikah lagi di bulan puasa sama cewek yang tulus nerima anak-anaknya. Sementara Inara sibuk halu nikah siri, padahal dibongkar bestinya sendiri. Karma dibayar kontan, tuntas, tas. Ambil hak asuhnya bang, hukum negara pasti belain lu. Amuk netizen @karma itu nyata 62. Nangis darah lunar, udah malu se-Indonesia ketahuan bohong soal 7 Agustus, sekarang bakal kehilangan hak asuh anak. Makanya kalau Allah udah tutup aib, tuh jangan sok suci ngerasa paling benar. Sekarang lu rasain gimana hancurnya dipisahin dari anak gara-gara kelakuan lu sendiri. Timpal akun @bundajulit99 dengan sangat kontroversial. Pemirsa, Inara Rusli kini benar-benar terpojok di sudut ring tanpa bisa melawan. Tameng agamanya telah diruntuhkan oleh kesaksian Yudi. Alibi pernikahannya dihancurkan oleh istri sah Mawa. Dan kini harta paling berharga dalam hidupnya, ketiga anaknya, terancam dirampas secara sah oleh hukum karena kesalahan fatalnya sendiri. Lantas bagaimana reaksi Inara mengetahui Virgon akan menyeretnya kembali ke pengadilan demi hak asuh anak? Apakah Inara akan melawan dengan sisa-sisa tenaganya, ataukah ia akan menyerah dan mengakui semua dosa-dosanya di bulan suci Ramadan ini? Di sisi lain, publik juga menyoroti sosok Yudi, sang mantan sahabat. Setelah membongkar kebusukan Inara di televisi nasional, Yudi ternyata mengunggah sebuah pesan misterius yang menyindir tabiat asli Inara selama mereka bersahabat. Pesan apa yang ditulis Yudi yang membuat publik semakin muak pada Inara? Pemirsa,
Di bulan suci Ramadan yang mewajibkan kita untuk menahan diri dari segala bentuk kebohongan dan kesombongan, masyarakat justru disuguhi sebuah ironi yang sangat menyayat hati. Ketika tabir kepalsuan pernikahan siri 7 Agustus telah dikoyak habis oleh Yudi di televisi nasional, publik tidak hanya berhenti pada kemarahan soal skandal asmara tersebut. Publik kini mulai menelanjangi lapis demi lapis karakter asli seorang Inara Rusli yang selama ini tersembunyi rapi di balik citra wanita muslimah yang terzalimi. Mengapa seorang sahabat karib yang selalu menempel hampir 24 jam sehari tiba-tiba berbalik arah dan menikam sahabatnya sendiri di depan jutaan pasang mata? Apakah Yudi berkhianat demi ketenaran semata? Jawabannya adalah tidak, pemirsa. Melalui penelusuran mendalam di akun media sosialnya, Yudi yang juga berprofesi sebagai sarjana hukum dan penulis dengan puluhan ribu pengikut, akhirnya mencurahkan isi hatinya yang paling kelam. Keputusannya untuk berdiri di pihak Wardah Tina Mawa, sang istri sah, bukanlah sebuah keputusan impulsif yang dibuat dalam semalam. Ini semua tidak terjadi secara tiba-tiba, ungkap Yudi membuka rahasia pergolakan batinnya. Bayangkan pemirsa, demi menutupi aib sahabatnya, Yudi mengaku harus memendam kebohongan ini selama 4 bulan lamanya. Beban moral menyaksikan Inara dan Insanul membohongi publik ternyata sangat menghancurkan mental Yudi. Aku juga ada beberapa bulan yang aku tuh benar-benar healing karena terdistraksi. Aku tidak mengerjakan beberapa pekerjaan itu, seperti tulisan-tulisanku yang kemudian mengganggu aktivitasku. Curhat Yudi, menyoroti betapa toksiknya pusaran kebohongan Inara hingga merusak kehidupan normalnya sebagai penulis. Lantas apa yang membuat Yudi akhirnya meledak dan membuang kesetiaannya pada Inara? Sebuah unggahan terbaru dari Yudi seolah menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut. Yudi menuliskan sebuah pesan misterius yang sangat tajam yang diduga kuat ditujukan untuk menelanjangi tabiat asli Inara selama mereka bersahabat. Yudi menulis, "Pernah nggak sih kamu merasa begitu akrab dengan seseorang hampir 24 jam ya bersama dia berbagi cerita, tawa dan banyak momen-momen kecil yang terasa berarti. Tapi di balik kedekatan itu, keberadaanmu tak pernah benar-benar diapresiasi." Jelek. Kata-kata tak pernah benar-benar diapresiasi ini ibarat tamparan keras di wajah Inara. Pesan ini membongkar fakta bahwa di balik layar kamera, Inara diduga memiliki sindrom narsistik, menjadikan orang-orang terdekatnya, termasuk sahabatnya sendiri, hanya sebagai alat atau pendukung untuk mendongkrak popularitasnya, namun membuang mereka ketika tak lagi berguna. Yudi melanjutkan sindirannya yang menohok. "Kamu melihatnya sebagai sosok hebat di mata orang-orang di sekitarmu. Dia orang yang kamu andalkan, kamu kagumi. Sebelum akhirnya realita pahit menghantamnya. Realita bahwa sosok yang ia kagumi itu ternyata tega merusak rumah tangga orang lain dan merangkai alibi palsu." Sadar bahwa kemunculannya di berbagai podcast dan stasiun televisi akan memicu tudingan miring, Yudi dengan cepat memberikan klarifikasi elegan. "Itu bukan bagian daripada mencari panggung ya? Tidak," tegasnya. Pria ini berani mempertaruhkan namanya semata-mata demi hukum. Itu adalah bagian dari proses aku jujur pada publik dan juga apabila nanti dimintai keterangan di pihak berwajib, tantang Yudi, menandakan bahwa ia mengantongi bukti kuat yang siap diserahkan ke polisi jika kasus adegan syur dan perselingkuhan ini berlanjut ke ranah hukum. Bahkan di akhir pernyataannya, Yudi memberikan sebuah wejangan telak yang seolah menyindir keangkuhan Inara yang hingga detik ini menolak meminta maaf kepada Mawa. Mari kita sama-sama jujur pada diri sendiri bahwa sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan, belajar untuk memaafkan diri sendiri dan meminta maaf. Tutup Yudi dengan bijak. Netizen Plus 62 yang sedang berpuasa langsung merespon curhatan Yudi ini dengan amarah yang meledak-ledak. Simpati publik kini berbalik 100% mendukung sang mantan sahabat dan menghujat tabiat asli Inara. Pantesan Mas Yudi muak, Inara ini tipikal red flag banget. Teman cuma dipakai buat tameng pas dia butuh, tapi nggak pernah dihargai. Sekarang lu rasain nar, ditinggalin support system lu karena kelakuan lu sendiri yang kelewat batas. Semangat Mas Yudi, bongkar semua aibnya ke polisi. Tulis akun anti pelakor 62 dengan ribuan likes.
Gila ya, so agamis tapi adegan syur 2 jam di CCTV. Fitnah nikah siri pula. Mas Yudi ini savior banget buat Mbak Mawa. Benar kata Mas Yudi, belajar minta maaf dong Inara. Ego lu setinggi langit, padahal lu udah merusak rumah tangga orang. Amuk warganet dengan akun keadilan untuk Mawa. Pemirsa, jika Yudi yang hanya berstatus sahabat saja bisa merasa begitu hancur dan terganggu mentalnya, lantas bagaimana dengan nasib 3 malaikat kecil yang tak berdosa, anak-anak kandung Inara dan Firgaun? Disinilah letak tragedi sesungguhnya. Kesalahan fatal Inara yang tidak bisa ditoleransi lagi ini, baik secara hukum negara maupun agama, kini membawa ancaman paling mengerikan bagi masa depan anak-anaknya. Skandal cinta terlarang, video syur 2 jam, dan label pelakor yang kini menempel permanen di dahi ibunda mereka adalah bom waktu psikologis. Firgaun sangat menyadari hal ini. Skandal ini bisa berdampak psikis kepada anak-anaknya. Jejak digital sangatlah kejam. Kelak ketika Starla dan adik-adiknya beranjak dewasa, mereka akan dengan mudah menemukan berita tentang kebohongan ibunya. Mereka akan membaca bagaimana ibunya memanipulasi tanggal 7 Agustus untuk menutupi aib perselingkuhan. Luka batin apa yang akan ditanggung oleh anak-anak yang selama ini menjadikan ibunya sebagai panutan? Itulah mengapa niat Firgaun untuk mengambil alih hak asuh pasca resmi menikahi Lindi Fitriana bukanlah ajang balas dendam murahan. Ini adalah insting seorang ayah atau father's instinct untuk menyelamatkan kesehatan mental dan moral ketiga buah hatinya dari lingkungan asuhan yang dipenuhi dengan manipulasi dan kebohongan. Pemirsa, badai belum berlalu. Di babak akhir nanti, kita akan melihat bagaimana skenario terburuk ini akan meremukkan sisa-sisa pertahanan Inara Rusli. Apakah Mawa akan melaporkan Inara dan istrinya ke polisi untuk dugaan perzinahan? Apakah Firgaun akan memenangkan hak asuh anak secara mutlak di meja hijau? Dan hukuman sosial apa yang akan mengakhiri karir Inara di dunia hiburan tanah air nanti? Pemirsa, di penghujung bulan suci Ramadan ini, di saat gema takbir kemenangan perlahan mulai terbayang, sebuah pengadilan semesta justru baru saja menjatuhkan vonis paling telak bagi seorang Inara Rusli. Tameng kesucian yang selama ini ia bangun dengan derai air mata di berbagai podcast, kini hancur berkeping-keping, menyisakan puing-puing rasa malu yang tak tertanggungkan. Kebohongannya soal pernikahan siri 7 Agustus telah dikuliti habis oleh sahabat karibnya sendiri, Yudi. Dan kini, palu godam keadilan sesungguhnya siap menghantam kehidupan sang artis. Di babak pamungkas ini, kita akan melihat bagaimana skenario terburuk yang tak pernah dibayangkan oleh Inara dan Insanul Fahmi perlahan menjadi nyata. Wardah Tina Mawa, sang istri sah yang hatinya telah diremukkan, rupanya bukanlah sosok wanita lemah yang bisa dibodohi dengan dalih poligami murahan. Mawa dengan sangat cerdas menelanjangi kronologi kebohongan Inara. Inara sempat berkoar soal keikhlasannya di poligami pada bulan November. Namun, Mawa menamparnya dengan realita pahit. Hubungan gelap dan perbuatan tak senonoh itu sudah terjadi jauh sebelum November. Saya tahu buktinya itu November, dan ternyata kenyataan pahit yang saya harus terima, perbuatannya mereka itu di bulan-bulan sebelumnya, Kak. Agustus, seperti yang tadi Kak Yudi kasih pernyataan di bulan Agustus, bongkar Mawa dengan suara bergetar. Mawa menegaskan bahwa ini bukanlah poligami yang sesuai syariat, melainkan upaya menutupi aib. Saya juga jujur berat karena saya tahu kenyataannya itu bukan poligami kan artinya? Iya, karena udah terlanjur dilakukan sebelum-sebelumnya, tegas Mawa mematahkan kedok agama Inara dan suaminya. Lantas, akankah Mawa memaafkan Inara? Di bulan puasa yang penuh rahmat ini, Mawa mencoba melapangkan dadanya yang terluka parah. Kalau emang dia mau minta maaf, KIR mau minta maaf, jujur saya pribadi berusaha memaafkan. Karena pada kenyataannya sangat sulit saya melupakan kejadian yang sudah mereka lakukan. Dan kejadian itu apalagi di bulan puasa ini ya, lirih Mawa. Namun pemirsa, pintu maaf itu bukan berarti Inara bisa bebas dari jerat hukum. Mengingat hingga detik ini Inara belum pernah mengucapkan satupun kata maaf, Mawa tampaknya sudah menutup pintu mediasi secara kekeluargaan.
Ketika ditanya apakah ia bersedia bertemu langsung dengan Inara, jawaban Mawa sangat tegas dan mengisyaratkan genderang perang hukum. Kalau emang itu terjadi, ya udah, lawyer to lawyer aja. Dan mungkin jujur aku berat untuk ketemu. Paham gak sih, Kak? Ucap Mawa menolak mentah-mentah pertemuan tatap muka. Ya pemirsa, lawyer to lawyer, ini adalah sinyal merah bagi Inara dan Insanul Fahmi. Jika mediasi gagal, maka pintu pelaporan pidana atas dugaan perzinahan pasal 284 KUHP terbuka lebar. Apalagi rekaman CCTV adegan syur berdurasi 2 jam yang viral itu bisa menjadi barang bukti utama yang tak terbantahkan. Ancaman penjara ini bukanlah isapan jempol belaka. Saksi kunci mereka, Yudi, yang mengetahui persis bahwa tanggal 7 Agustus tidak ada pernikahan siri, telah menyatakan kesiapannya untuk maju ke meja hijau. Itu adalah bagian dari proses aku jujur pada publik dan juga apabila nanti dimintai keterangan di pihak berwajib. Tantang Yudi dengan gagah berani. Jika Yudi bersaksi di kepolisian bahwa tidak ada pernikahan siri di tanggal tersebut, maka hubungan intim yang terekam dalam CCTV itu mutlak adalah perbuatan zina di mata hukum. Warganet 62 yang terus mengawal kasus ini di tengah ibadah puasa mereka langsung mendukung penuh langkah Mawa untuk memenjarakan pasangan selingkuh tersebut. Kolom komentar bergemuruh dengan tuntutan keadilan. Mbak Mawa, jangan kasih ampun, laporin pakai pasal perzinahan biar mereka pakai baju orange. Rekaman CCTV 2 jam dan kesaksian Mas Yudi udah cukup buat masukin mereka ke sel. Biar Inara ngerasain gimana hancurnya karir dan hidup gara-gara ngerusak rumah tangga orang. Puasa-puasa bikin darah tinggi aja kelakuan pelakor berkedok syariah. Amuk warganet dengan akun Kawal Mawa Sampai Bui. Namun pemirsa, ancaman penjara rupanya belumlah cukup untuk menggenapi karma sang ratu drama. Hukuman yang paling menghancurkan jiwa Inara justru datang dari mantan suaminya, Virgon. Di saat Inara terancam dibui, Virgon justru sedang berbahagia menyambut lembaran baru. Tanpa gembar-gembor, undangan pernikahannya dengan Lindi Fitriana pada hari Kamis besok telah tersebar. Pernikahan Virgon dan Lindi yang dihelat di bulan Ramadan ini menjadi tamparan keras bagi Inara. Lindi, sosok wanita tulus yang siap menerima 3 anak Virgon, akan segera menjadi ibu sambung yang baru bagi anak-anak Inara. Dan inilah plot twist pamungkas yang akan membuat Inara kehilangan segalanya. Usai resmi menikahi Lindi, Virgon kabarnya akan langsung mengurus gugatan hak asuh atas 3 anaknya. Virgon tidak sudi jika 3 buah hatinya diasuh oleh seorang ibu yang memiliki jejak rekam moral yang sangat fatal dan tak bisa ditolerir lagi, baik secara hukum negara maupun agama. Jejak digital perselingkuhan dan kebohongan Inara dinilai sangat berbahaya karena bisa berdampak psikis kepada anak-anaknya di masa depan. Di mata hukum perdata dan pengadilan agama, seorang ibu yang terbukti melakukan perbuatan asusila, seperti yang terekam dalam CCTV 2 jam itu, sangat bisa dicabut hak asuhnya. Netizen pun bersorak mendukung langkah tegas Virgon. Bang Virgon, ini saat yang tepat. Ambil hak asuh anak-anak lu. Lindi pasti bisa jadi ibu yang jauh lebih baik daripada Inara yang sibuk playing victim dan selingkuh sama laki orang. Jangan biarin anak-anak lu dirawat sama pembohong yang manipulatif. Seru akun Support Virgon 62. Pemirsa, Inara kini benar-benar telah jatuh tertimpa tangga. Ia kehilangan simpati publik, kehilangan sahabat sejatinya, terancam dilaporkan ke polisi oleh istri sah, dan yang paling menyakitkan, ia terancam kehilangan hak asuh atas 3 darah dagingnya sendiri oleh Virgon. Ini adalah harga mati yang harus dibayar mahal dari sebuah kebohongan dan pengkhianatan di bulan suci Ramadan. Sang pelakor berkedok korban itu kini harus menghadapi pengadilan dunia yang tak kenal ampun. Pemirsa Cumi Lovers, usai sudah investigasi panjang dan menguras emosi kita tentang skandal perselingkuhan Inara Rusli dan Insanul Fahmi. Di tengah semeraknya bulan suci Ramadan, di mana kita diajarkan untuk membersihkan hati dan menahan hawa nafsu, kasus ini hadir sebagai sebuah cermin besar yang sangat menampar realita kehidupan kita. Kisah Inara mengajarkan kita sebuah pesan moral yang sangat mahal harganya.
Jangan pernah menggunakan agama sebagai tameng untuk menutupi kemaksiatan. Mengklaim pernikahan siri pada tanggal 7 Agustus untuk menutupi skandal CCTV 2 jam dan berlindung di balik dalih wejangan ulama agar istri taat demi melegalkan perselingkuhan adalah bentuk pelecehan terhadap syariat yang tak akan pernah dibiarkan oleh Sang Pencipta. Kebohongan itu pada akhirnya dihancurkan bukan oleh musuhnya, melainkan oleh sahabat karibnya sendiri, Mas Yudi, yang memilih berpihak pada kebenaran dan kejujuran. Ini membuktikan bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, ia akan jatuh juga. Karma itu nyata dan ia tak pernah salah alamat. Seseorang yang dulu meraup pundi-pundi rupiah dari simpati publik karena diselingkuhi, kini harus kehilangan segalanya, bahkan terancam kehilangan hak asuh anaknya sendiri karena menjadi pelaku perselingkuhan itu sendiri. Bagi Wardah Tinamawa, semoga kesabaranmu di bulan puasa ini membuahkan pahala yang tak terhingga. Dan bagi Virgon, selamat menempuh hidup baru bersama Lindi, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan mampu melindungi anak-anak dari jejak digital masa lalu. Terima kasih telah setia mengikuti narasi investigasi ini dari bab 1 hingga akhir. Jadikan kisah ini sebagai pelajaran berharga agar kita senantiasa jujur dan setia pada pasangan. Jangan biarkan nafsu sesaat menghancurkan masa depan dan keluarga Anda. Jika Anda setuju bahwa kebenaran harus ditegakkan dan hak asuh anak harus diberikan kepada orang tua yang bermoral baik, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan share video ini ke seluruh grup keluarga dan teman Anda. Tinggalkan juga komentar positif dan dukungan Anda untuk Mbak Mawa serta Mas Yudi di bawah ini. Saya pamit undur diri, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menyambut hari kemenangan, dan ingat, kebenaran mungkin bisa ditunda, tapi ia tak akan pernah bisa dibungkam. Sampai jumpa di investigasi terpanas selanjutnya.